Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mulk. Secara ringkas dan singkat, pada surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan menegaskan tentang kemahakuasaannya agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya dalam segala bentuk ibadah yang dilakukannya. Kemudian insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu Suratul Qalam. Suratul Qalam juga termasuk di dalam kategori surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Bahkan Suratul Qalam ini termasuk atau ayat-ayat yang di dalamnya, terutama ayat-ayat yang pertama, termasuk ayat yang diturunkan di awal-awal diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, para ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskan. Ada yang mengatakan bahwa nun ini adalah huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, seperti halnya alif lam mim, qaf, sad, alif lam ra dan seterusnya. Di antara ulama juga ada yang mengatakan nun ini adalah ikan, sebagaimana disebutkan di bahagian akhir surah ini, di mana dikisahkan tentang Nabi Yunus alaihi salam yang kita semua mengetahui kisahnya, di mana Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan. Tapi kebanyakan ahli tafsir lebih menguatkan bahwa nun ini adalah al-huruf al-muqatta'ah. Dia merupakan huruf-huruf yang terputus yang Allah mengawali beberapa surah dengannya.
Dan terkait dengan huruf muqatta'ah, ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya secara pasti kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita meyakini bahwa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran huruf-huruf yang seperti ini dengan penuh hikmah dan tujuan. Dan di antara tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini tidak bisa ditiru. Al-Quran ini tidak bisa dipalsukan, meskipun hanya satu huruf sekalipun. Kita yang tidak hafal Al-Quran, atau siapapun yang tidak menghafal Al-Quran, itu akan bisa membedakan ketika ada yang mengatakan nun, dia akan tahu oh ini ayat Al-Quran. Tapi kalau ada yang mengatakan jim, ro, orang juga akan tahu oh itu bukan bagian dari ayat Al-Quran. Sehingga orang tidak bisa meniru pada lafaz yang paling singkat sekalipun, ya satu huruf sekalipun itu tidak bisa ditiru. Ya, karenanya ketika Musailamah Al-Kadzab, salah seorang yang pernah mengaku sebagai nabi dan juga mendapatkan wahyu, ketika ia mengaku sebagai nabi, ia juga mengaku mendapatkan wahyu dan membuat-buat ayat yang dia klaim bahwa itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ketika itu ia membacakannya kepada Amr bin al-As. Pada saat itu Amr belum memeluk agama Islam, dan Musailamah membacakan ayat itu kepada Amr. Dan setelah mendengarkan ayat-ayat tersebut, ayat-ayat palsu yang dibuat oleh Musailamah, Amr bin As berkata kepada Musailamah, innaka ta'lam anni a'lam annaka kadzdzab. Kata Amr, sesungguhnya engkau mengetahui, wahai Musailamah, bahwa aku mengetahui engkau itu seorang pendusta. Jadi dari lafaz-lafaz yang dia buat itu sangat kelihatan bahwa ini adalah buatan manusia. Ya, makanya ahli-ahli syair yang sangat paham tentang sastra Arab pada waktu itu kebingungan dengan ayat Al-Quran ini. Di satu sisi sangat mereka pahami bahwa ini bukan ucapan manusia. Nah, kalau ucapan manusia tidak seperti ini sastranya. Ini melebihi daripada apa yang disusun dan dikarang oleh manusia. Tapi di sisi yang lain ketika akan mengimaninya, ya, mereka juga berat untuk mengimani Al-Quran, karena sebagian di antara mereka adalah pemuka-pemuka yang jika mengimani maka ada resiko-resiko yang harus mereka tanggung. Seperti misalnya Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia pernah diutus oleh kaumnya, bahkan oleh orang Quraisy, untuk mendatangi Rasulullah agar bisa berdialog dengan Rasulullah supaya Rasulullah berhenti dari menyampaikan wahyu ini. Nah, tapi disebutkan di dalam sejarah Al-Walid ibn al-Mughirah berangkat dengan wajah yang berbeda ketika dia pulang. Kenapa? Karena setelah mendengar ayat-ayat dari Rasulullah, dia mengetahui ini bukan perkataan manusia. Ya, tapi karena kesombongannya, ya, Al-Walid ibn al-Mughirah akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah sihir. Dan ini disebutkan secara detail dan terperinci di dalam surah Al-Muddathir. Jadi nun ini adalah huruf al-muqatta'ah, makna dan artinya kita tidak mengetahui, tapi hikmah
dari ayat-ayat seperti ini atau dari lafaz-lafaz seperti ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya sebagai bentuk tantangan kepada siapapun untuk meniru Al-Quran, dan tidak akan bisa ada yang menirunya karena Al-Quran ini adalah mukjizat. Wal qalami wa ma yasturun. Huruf waw pada wal qalam ini adalah huruf sumpah, sebagaimana juga huruf waw pada wa ma yasturun, keduanya adalah huruf sumpah. Di dalam bahasa Arab ada 3 huruf yang digunakan untuk bersumpah: waw, ba, dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Ketiga huruf itu adalah huruf sumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an terkadang bersumpah, dan Allah bersumpah dengan apa saja yang Ia kehendaki. Bersumpah dengan dirinya atau bersumpah dengan makhluknya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka itu adalah isyarat akan kedudukan makhluk tersebut. Berbeda dengan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan manusia bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Bahkan bersumpah selain dengan nama Allah ini termasuk di dalam syirik kecil, dan syirik kecil adalah dosa yang sangat besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah menggambarkan betapa besarnya dosa syirik kecil berupa bersumpah, di mana beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah dusta, itu lebih mendingan daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Kenapa? Karena dia jujur tapi sumpahnya dengan selain nama Allah itu adalah kesyirikan. Dia dusta tapi sumpahnya dengan nama Allah itu adalah dosa dan maksiat. Dan maksiat bersumpah dengan selain nama Allah itu jauh lebih besar daripada maksiat ia berdusta. Wal qalam, ya Allah bersumpah di sini dengan al-qalam. Qalam adalah pena. Para ahli tafsir juga berbeda di dalam menafsirkan makna al-qalam. Ada yang mengatakan pena yang dimaksud di sini adalah pena yang diciptakan oleh Allah untuk menulis takdir-takdir manusia, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang sahih, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah Subhanahu wa taala telah menulis ketetapan yang akan berlaku pada makhluk-makhluknya sebelum diciptakannya langit dan bumi selama 50.000 tahun. Jadi yang menafsirkan al-qalam di sini adalah pena yang digunakan untuk menulis takdir-takdir makhluknya. Kemudian tafsiran yang lain al-qalam di sini, dan ini yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, di mana beliau mengatakan huwa ismu jinsin syamilun lil aqlamil lati tuktabu biha al-ulum. Qalam yang dimaksud di sini adalah nama untuk jenis pena, sehingga mencakup seluruh pena yang digunakan untuk menulis ilmu. Dan Allah bersumpah dengan al-qalam seperti yang kita sebutkan di awal untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan pena itu. Karena dengan pena seseorang bisa mengikat ilmu yang dipelajarinya. Sebagaimana di ayat di surah Al-Alaq, Iqra
membaca itu adalah kunci untuk mendapatkan ilmu. Maka pena adalah kunci untuk mengikat ilmu. Ya, karena ilmu ini lebih liar daripada binatang buruan sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Sehingga perlu untuk diikat. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan kekuatan hafalannya yang sangat luar biasa itu tetap menulis hadis-hadisnya. Di antara bait yang sangat masyhur disebutkan al-ilmu saydun. Ya, ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu qaiduha. Dan menulis itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an tatrukal ghazalata taliqatan bainal khalaiq. Karena merupakan kebodohan kalau kita sudah mendapatkan binatang buruan lalu kita membiarkannya tidak terikat, dia akan lepas lagi. Ya, jadi kalau kita mendapatkan ilmu ya, supaya tidak lepas ilmu itu maka kita segera mengikatnya dengan tulisan dan dengan kita mengamalkannya. Pengikat terkuat juga terhadap ilmu itu adalah dengan diamalkan. Ditulis sekalipun itu terkadang kita masih lupa, tapi bedanya kalau ditulis kita akan mampu untuk melihatnya kembali. Jadi itu diantara hikmah dibalik Allah bersumpah dengan Al-Qalam, karena kedudukannya di dalam mengikat ilmu, menulis ilmu. Wa ma yasturun, dan apa-apa yang ditulis oleh pena itu. Ya, di sini yasturun kalau kita perhatikan secara bahasa, ya, kata ganti yang ada di dalamnya ini tidak mungkin kembali kepada al-qalam. Ya. Tapi yasturun kata ganti yang ada di dalam ini kembali kepada ashabul qalam, kepada orang-orang yang menulis dengan pena. Ya, yang di dalam tafsir tadi disebutkan oleh Syekh Sa'di Anwaul Ulum. Ya, yang ditulis oleh pena itu adalah berbagai macam jenis-jenis ilmu. Jadi fungsi asal pena itu untuk ilmu. Meskipun ya pada perkembangannya pena ini tidak hanya digunakan untuk menulis ilmu, ya, menulis hal-hal yang tidak bermanfaat juga ya, menggunakan pena. Ya, makanya di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah menyebutkan bahwa di antara tanda kiamat itu adalah menyebarnya pena. Namun di saat yang sama di hadis yang lain Nabi juga mengatakan bahwa di antara tanda hari kiamat itu adalah berkurangnya ilmu. Mestinya menyebarnya pena itu akan menyebabkan ilmu bertambah, tapi di sini justru berbeda. Pena menyebar, tapi kata Rasulullah ilmu semakin berkurang. Kenapa? Karena di akhir zaman pena ini banyak digunakan bukan untuk ilmu, tapi untuk selain ilmu. Ya, dan bisa kita rasakan ya, apa yang beredar melalui tulisan-tulisan, baik tulisan secara langsung ataupun tulisan melalui media-media yang ada, ya, kita bisa ya apa yang ditulis dan dibaca di televisi misalnya, berapa ilmu yang ada di dalamnya. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka sudah pasti bahwa ada sesuatu yang Allah sampaikan ketika Allah bersumpah. Nah, apa yang Allah sampaikan dengan sumpahnya itu? Ma anta, tidaklah engkau wahai Muhammad, bi ni'mati rabbika, dengan kenikmatan Tuhanmu, bimajnun, gila. Jadi Allah bersumpah dengan qalam, wa ma yasturun, dan apa-apa yang ditulis dengan qalam itu untuk memastikan
bara'atu nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimma nasabahu ilaihi adahu minal junun, dari apa yang dinisbatkan oleh musuh-musuh beliau kepada Rasulullah berupa tuduhan beliau gila. Karena seperti yang kita baca di dalam sejarah, dan sejarah itu akan terus berulang, ketika seseorang tidak lagi bisa membantah sesuatu dengan cara-cara yang ilmiah, maka mereka berpindah dengan menyerang pribadi orang tersebut. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dan ahli-ahli sastra di zaman itu sudah mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad ini bukan buatan manusia, sehingga mereka tidak punya lagi cara untuk membantahnya secara ilmiah, maka mereka beralih ke cara yang lain dengan memberikan atau melemparkan tuduhan-tuduhan. Yang tuduhan ini dengan sendirinya tertolak karena sangat bertentangan dengan realitas yang ada, sehingga hanya orang-orang bodoh saja yang ikut membenarkan tuduhan itu. Dan selalu seperti itu. Ya, kalau ada orang yang dituduh dengan tuduhan yang seperti ini, maka yang membenarkan tuduhan itu hanyalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu menuduh di antara banyak tuduhan, di antaranya Nabi Muhammad SAW adalah orang gila. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah kisahkan, ya ayyuhalladzi, ini perkataan orang-orang kafir Quraisy dikisahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang gila. Jadi Nabi Muhammad SAW dituduh gila karena menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Sebelum menyampaikan ayat Al-Quran, Nabi Muhammad orang yang sangat dipuja-puji oleh orang-orang kufar Quraisy. Akhlaknya, kejujurannya, ya, tidak ada yang paling sempurna akhlaknya pada waktu itu selain daripada Rasulullah. Itu di dalam pandangan orang-orang Quraisy sebelum beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi ketika beliau mulai menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, maka mulailah beliau menghadapi rintangan dan resiko. Nabi Muhammad yang cara berdakwahnya paling hebat itu berhadapan dengan resiko seperti ini, dituduh sebagai orang gila. Dan ini adalah pembelajaran bahwa rintangan, tantangan dalam menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu adalah sunnatullah. Dan sunnatullah yang bersifat kauniyah itu pasti terjadi, dan supaya kita selamat dan benar di dalam menyikapinya, maka kita menyikapinya dengan sunnatullah syar'iyah, menghadapinya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapinya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditazkiyah oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, tidak kita temukan atau sangat minim kita temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pembelaan atas tuduhan-tuduhan tersebut, kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih banyak hal lain yang lebih penting daripada sekedar melakukan pembelaan. Karena pembelaan itu berkaitan dengan diri pribadi seseorang, sedangkan menyampaikan wahyu itu berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Makanya sedikit sekali Nabi membela dirinya. Ya, beliau membela dirinya kalau ada wahyu. Dan banyak wahyu yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membela nabinya dengan mentazkiyah nabinya. Ya, di sini Nabi ditazkiyah akalnya. Ya, dia bukan orang gila. Di ayat lain beliau sallallahu alaihi wasallam ditazkiyah penglihatannya, ma zaghal basar wa ma tagha.
Ya, ketika beliau melakukan Isra Mi'raj, beliau juga dituduh macam-macam. Ya, maka Allah mentazkiyah, ma zaghal basar wa ma tagha. Pandangan Nabi tidak pernah melampaui batas. Apa yang beliau ceritakan sesuai dengan apa yang beliau lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditazkiyah lisannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan ucapan dari hawa nafsunya, tapi yang beliau ucapkan kalau berkaitan agama itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi segala sesuatu pada diri Nabi telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun tetap ada yang melakukan penolakan, bahkan bukan hanya sekedar penolakan, tapi juga dengan tuduhan-tuduhan. Dan setiap kali sudah mulai bermunculan tuduhan-tuduhan, maka itu adalah tanda-tanda bahwa jalan keluar akan Allah berikan jika orang yang dituduh tersebut bersabar untuk tetap menyampaikan dakwahnya. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat tuduhan semakin dahsyat mengarah kepada beliau, ya beliau tidak berhenti, ya beliau tetap menyampaikan sebagaimana perintah Allah, dan dalam beberapa waktu kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada beliau buah daripada kesabarannya. Dan kalau kita mencermati sejarah, maka kita selalu menemukan ya sosok-sosok siapa saja yang mengikuti cara Nabi di dalam berdakwah, dia akan mendapatkan hasil yang mirip hasil yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai contoh kita bisa sebutkan Muhammad At-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ya, beliau dalam berdakwah itu dari satu tempat ke tempat yang lain, beliau selalu berhadapan dengan tantangan. Bahkan boleh dikata ya beliau itu tidak pernah ya, dari satu tempat diusir oleh penduduknya, kemudian berpindah, tapi beliau tidak pernah berhenti. Beliau tetap menyampaikan hingga menemukan tempat, dan akhirnya beliau di tempat tersebut eksis dan akhirnya mendapatkan kemenangan, dan tauhid yang beliau serukan itu diterima oleh masyarakat, bahkan oleh masyarakat yang sebelumnya sangat membenci beliau. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa inna laka, dan sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad la ajran, ganjaran ghaira mamnun, yang tidak terputus. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ganjaran yang tidak terputus? Karena siapa saja yang melakukan kebaikan dari umatnya, dari mulai Abu Bakar sampai umat yang paling terakhir, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ganjaran, karena beliaulah yang merupakan sebab pertama seseorang mendapatkan kebaikan. Dan ini sesuai dengan makna hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan ganjaran dari arah ajakannya. Kemudian dia juga mendapatkan ganjaran dari arah yang lain. Nah, apa itu dari arah yang lain? Dari arah orang-orang yang mengerjakan petunjuk tersebut. Jadi kalau saya mengajak satu orang kepada kebaikan, orang itu melakukan kebaikan, maka saya mendapatkan ganjaran dari ajakan saya, dan saya juga mendapatkan ganjaran dari perbuatan orang yang saya ajak tadi, tanpa terkurangi ganjaran orang yang saya ajak tadi. Kalau orang yang saya ajak mengajak juga yang lain, maka juga saya masih tetap dapat ganjaran. Demikian seterusnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali mengajak kepada kebaikan, sehingga ganjarannya tidak terputus. Dan inilah salah satu yang memotivasi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bertahan dan kuat di dalam menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, karena ganjaran ini. Ya, dan ini juga yang menjadi motivasi bagi kita semua
untuk memposisikan diri kita sebagai penyeru kepada kebaikan sesuai dengan ilmu yang ada pada diri kita. Jadi perkara berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, itu bukan hanya tugasnya orang yang mengajar di mimbar, di meja-meja taklim, tapi siapapun yang punya ilmu, maka wajib bagi dia untuk mengajak manusia pada ilmu yang diketahuinya. Yang tidak boleh itu kalau mengajak orang pada sesuatu yang dia juga masih ragu-ragu. Nah, itu berarti dia belum mengilmui hal tersebut. Ya, masih ragu-ragu ini perintah atau tidak. Nah, jangan ajak-ajak orang. Ya, jangankan mengajak orang, kita sendiri melakukannya jangan dulu kalau masih ragu-ragu, karena itu belum ilmu namanya. Ya, sementara agama ini harus dipraktekkan atas dasar ilmu. Ya. Nah, disinilah pentingnya kenapa kemudian kita selalu berusaha belajar agar kita punya modal untuk mengajak. Karena dengan mengajak itu kita berkesempatan untuk mendapatkan ganjaran yang berasal dari berbagai arah. Ya, kita bersemangat berdakwah, tapi harus berbanding lurus dengan semangat mencari ilmu. Ya, kalau semangat berdakwah tidak semangat mencari ilmu, maka dikhawatirkan ajakannya itu bukan ajakan kepada ilmu, tapi ajakan kepada perkara-perkara yang masih meragukan. Ya, dan seorang tidak boleh beragama dengan sesuatu yang masih meragukan. Kita tidak boleh melakukan praktek amalan tertentu atas nama agama sementara kita sendiri masih ragu, ini Allah perintahkan atau tidak, ini Rasulullah contohkan atau tidak. Kita tidak boleh seperti itu. Ya, karena agama ini la raiba fih. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, bagaimana mungkin kita beragama di atas sesuatu yang masih meragukan. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah akhlaknya Rasulullah. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia, akhlak yang agung. Dan secara singkat dijelaskan oleh Aisyah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya tentang akhlak beliau, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Ya, jadi kalau ingin belajar akhlak, maka pelajarilah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang dari sisi tabiat manusia berbeda satu sama lain, tapi bisa seragam akhlaknya kalau sama-sama mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tabiat tidak mungkin disamakan. Ya, Abu Bakar dan Umar itu berbeda tabiatnya, ya, berbeda karakternya, tapi dari sisi akhlaknya ya, standar sama, di mana mereka mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi standar akhlak, kalau kita mengatakan akhlak, itu adalah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan kembali penjelasan dari wa innaka la ala khuluqin azim pada pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.